Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Kembali pada video ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis kisi-kisi untuk seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas soal-soal terkait dengan jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang melamar di jabatan lain, rekan-rekan bisa menyimak di video-video saya sebelumnya, termasuk soal administrasi perkantoran, penata layanan, guru, teknis, kesehatan, dan jabatan lainnya. Itu sudah dibahas pada video-video saya sebelumnya. Kemudian rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru, kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti saya akan bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi. Silakan konfirmasi terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun 2024 ini. Nanti admin akan menyesuaikan dan menyiapkan soal kompetensi teknis beserta paket lengkap lainnya, manajerial, sosiokultural, dan wawancara sesuai dengan formasi jabatan yang rekan-rekan lamar. Nomor WA-nya silakan hubungi nomor WA yang saya bagikan di kolom komentar dan deskripsi video. Nah rekan-rekan, kita langsung saja ke soal pertama untuk video kali ini terkait dengan jabatan operator layanan operasional. Saya berikan kesempatan juga kepada rekan-rekan sekalian untuk latihan soal dan menuliskan jawaban kira-kira mana yang benar. Tuliskan di kolom komentar video ini. Pertanyaan yang pertama, seorang operator layanan operasional diminta untuk memastikan bahwa sistem pengarsipan dokumen secara digital itu berjalan dengan lancar. Nah, pada suatu hari terdapat keluhan dari pengguna tentang file yang hilang setelah sistem dilakukan backup otomatis. Apa yang seharusnya dilakukan oleh operator layanan operasional sebagai langkah awal? A. Menonaktifkan sementara fitur backup otomatis. B. Menghapus seluruh backup dan memulai ulang proses backup. C. Mengecek sistem dan melakukan restore dari backup sebelumnya. D. Melakukan pengaturan ulang seluruh server penyimpanan. Silakan rekan-rekan, 4 detik dari sekarang tulis jawaban kira-kira mana jawaban yang paling benar. Silakan 4 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah C ya. Jadi apabila terdapat situasi atau kondisi seperti yang ada di dalam pertanyaan ini, maka mengecek log sistem dan melakukan restore dari backup sebelumnya itu adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penyebab hilangnya file dan apakah proses backup berhasil. Setelah itu dapat dilakukan restore dari backup yang sebelumnya jika diperlukan tanpa menghapus data yang ada atau melakukan perubahan drastis seperti menonaktifkan fitur dan mengatur ulang server. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi rekan-rekan, di paket bank soal itu memang sudah ada jawaban dan sedikit sebagian ada pembahasan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, di dalam pengelolaan inventaris peralatan kantor, seorang operator layanan operasional menemukan beberapa barang yang rusak dan memerlukan penggantian. Namun anggaran untuk tahun berjalan telah habis. Apa yang seharusnya dilakukan? A. Mengajukan revisi anggaran. B. Memperbaiki barang yang rusak dengan biaya sendiri. C. Alokasi anggaran berikutnya. D. Menggunakan barang pribadi sementara untuk menggantikan peralatan yang rusak. Kira-kira jawaban mana yang benar? Pertanyaan nomor 2 ini, apakah 2A, B, C, dan D? Silakan rekan-rekan bisa menuliskan jawaban di kolom komentar video ini. 5 detik dari sekarang. Oke rekan-rekan, kita lihat jawabannya adalah A. Jadi apabila operator layanan operasional menemukan beberapa barang yang rusak dan memerlukan penggantian, maka yang bisa dilakukan adalah mengajukan revisi anggaran. Pembahasannya, mengajukan revisi anggaran adalah langkah yang sesuai untuk situasi ini. Operator tidak seharusnya menggunakan barang pribadi
dan menunggu alokasi anggaran berikutnya karena bisa mempengaruhi produktivitas operasional kantor. Jadi jawaban nomor C ini, menunggu alokasi anggaran berikutnya, ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan kinerja kantor. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah sebuah software yang digunakan untuk manajemen layanan operasional mengalami pembaruan atau update yang menyebabkan beberapa fungsi tidak berjalan dengan baik. Apa langkah terbaik yang dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Mengembalikan versi lama software. B. Menunggu instruksi lebih lanjut dari vendor. C. Melaporkan masalah ke bagian IT dan mencari solusi sementara. D. Mematikan software hingga masalah teratasi. Mana jawaban yang paling benar? Tuliskan di kolom komentar. A, B, C, D. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah C, yakni melaporkan masalah ke bagian IT dan mencari solusi sementara. Jadi di sini ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa jika rekan-rekan diperhadapkan dengan soal seperti ini, langkah untuk melaporkan masalah dan mencari solusi ini adalah langkah yang paling tepat. Jadi tidak hanya melaporkan, tetapi berupaya untuk mencari solusi sementara agar supaya layanan operasional itu tetap berjalan dengan baik. Pembahasannya, melaporkan masalah ke bagian IT dan mencari solusi sementara adalah tindakan yang paling tepat agar layanan operasional tetap berjalan. Mengembalikan versi software tanpa koordinasi itu bisa menyebabkan masalah lebih besar, dan mematikan software tidak akan membantu mengatasi masalah. Jadi langkah yang paling tepat adalah melaporkan masalah ini ke bagian IT. Apalagi jika rekan-rekan tidak mengenal dan paham betul terkait dengan IT, maka langkah melaporkan ke yang ahlinya ini adalah langkah yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jika terjadi gangguan pada sistem komunikasi internal yang berdampak pada layanan operasional, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional untuk meminimalisir dampak? Jadi langkah apa yang dilakukan jika terjadi gangguan sistem komunikasi internal? A. Mengalihkan komunikasi ke media sosial kantor. Sebagai contoh misalnya dialihkan ke grup WhatsApp ya. Kemudian B. Menggunakan email sebagai media komunikasi utama sementara. C. Menginstruksikan staf untuk bekerja dari rumah sampai sistem pulih. D. Menghubungi seluruh karyawan melalui telepon secara manual. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Silakan 5 detik dari sekarang. Nomor 4 jawabannya apa? Tuliskan 4A, B, C, atau D. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B ya. Menggunakan email sebagai media komunikasi utama sementara apabila terjadi gangguan pada sistem komunikasi internal. Menggunakan email sebagai media komunikasi sementara merupakan solusi yang efektif dan tidak memerlukan pengalihan ke platform eksternal seperti media sosial atau telepon manual. Komunikasi tetap dapat dilakukan secara lancar sampai masalah diatasi. Jadi ini langkah yang bisa dilakukan ya apabila terjadi gangguan pada sistem komunikasi. Nah, rekan-rekan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Operator layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna. Apa tindakan paling tepat ketika terdapat indikasi serangan cyber di jaringan kantor? A. Mematikan seluruh sistem untuk mencegah serangan lebih lanjut. B. Menginformasikan kepada seluruh pengguna untuk mengubah sandi mereka. C. Mengisolasi jaringan yang terkena serangan dan melaporkan ke tim keamanan cyber. D. Menghapus data yang terindikasi telah terkena serangan dan mencegah penyebaran. Jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar 5A, B, C, atau D. 5 detik dari sekarang. Oke, kita lanjut. Jawaban soal nomor 5 ini adalah C ya. Jadi mengisolasi jaringan yang terkena serangan dan melaporkan ke tim keamanan cyber. Jadi apabila ada soal-soal seperti ini rekan-rekan,
Melaporkan ke tim ahli itu penting nih untuk dilakukan ya. Rekan-rekan tidak bisa mengambil tindakan sendiri, apalagi kalau terkait dengan IT ya. Silakan laporkan ke tim keamanan cyber untuk melakukan langkah-langkah dalam penanganan masalah seperti ini. Langkah terbaik adalah mengisolasi jaringan yang terkena serangan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan melaporkannya kepada tim keamanan cyber untuk penanganan lebih lanjut. Mematikan seluruh sistem ini akan menghapus data, bisa berakibat buruk tanpa analisis yang tepat. Demikian rekan-rekan sedikit soal tentang operator layanan operasional. Apabila rekan-rekan ingin mendapatkan paket lengkap soal seluruh formasi ya, rekan-rekan bisa menghubungi admin melalui nomor WA yang saya bagikan di kolom komentar dan deskripsi video. Silakan konfirmasi jabatan yang rekan-rekan lamar, nanti soalnya akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.